Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom, boleh lambaikan tangannya. Apa kabarnya? Kalau kabarnya luar biasa, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang sudah menganugerahkan hidup bagi kita sampai pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Kita ada di bulan 11 minggu pertama. Saya percaya saat kita ada di tempat ini, saat kita memutuskan begitu banyak mungkin persoalan yang kita hadapi, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang berduka. Tapi saat kita ada di tempat ini, saya percaya bukan karena kita ingin melihat mujizat, bukan karena kita sudah merasakan mujizat. Lebih daripada itu, kita ingin menyembah Dia yang layak disembah dan dipuji. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Satu kali lagi Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami datang kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, segenap hidup kami bawa hidup kami bawa pujian penyembahan kami. Yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Bertahtalah di atas pujian penyembahan umat-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di hati kami Tuhan, dan melawat setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Dengan segala ucapan syukur kami datang mengakhiri tahta.
bersorak-sorai meninggikan namamu, Allahku yang ajaib, Allahku yang hebat, yang tak tertandingi oleh siapapun. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, bersorak-sorai menyembahmu. Yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Bersorak haleluya bagi Tuhan yang hebat dalam hidup kita.
akan memberikan korban persembahan hari-hari ini. Bersatu dalam Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak, untuk berkasih yang selalu ada di setiap kami Tuhan. Tuhan, setelah kami mau memberikan korban, ucapan syukur kami Bapak, biarlah apa yang menjadi persembahan kami itu menjadi kebahagiaan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi Tuhan dengan hati yang sukacita Tuhan. Kami percaya Bapak, Kau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. ya, silakan. Kita akan bernyanyi lagu baru karya Bapak Gembala. Haleluya. Kau sungguh berharga di mata Tuhan. Kau sungguh berarti bagi sesamamu. Terus berkarya bagi kemuliaannya. Apa yang kau punya, berilah yang terbaik bagi dirinya. Tuhan lebih suka melihat dirimu apa adanya. Tidak harus berpihak lain, karena yang dicipta pasti sempurna. Cukuplah beri yang terbaik dari dirimu. Tuhan pasti menerimanya. Sungguh berharga di mata Tuhan. Sungguh berharga
setia sampai kepada kesudahan hidup kami. Terima kasih berbicara karena kami siap untuk berkati oleh firman Tuhan. Segala yang jahat kami usirkan dari tempat ini, dari pikiran dan hati kami. Kami siap ditabur ke dalam firman Tuhan. Berbicara Roh Kudus, kami siap. Demi nama Yesus saya berdoa. Yang percaya katakan amin. Kita silakan duduk. Kita memasuki bulan November, saudara. Puji Tuhan ya. Kita sangat bersuka cita untuk apa yang Tuhan berikan kesempatan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu ini memang banyak sekali hamba Tuhan dan juga anak Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan menjadi sesuatu buat kita, saudara, bahwa ya puji Tuhan mereka adalah orang-orang yang beruntung, hamba Tuhan yang setia sampai kepada akhir. Nah, kita yang hidup, apa yang harus kita lakukan? Bertanggung jawab saja. Selalu dalam melihat peristiwa itu selalu terbersit dalam pikiran saya ketika mereka meninggal, apa yang dipertanyakan oleh Tuhan, rohnya ditanya oleh Tuhan. Itu yang sering terngiang, karena itulah yang akan harus kita siapkan. Kalau saudara mengurusi apa-apa di sebuah kantor, tentunya apa yang akan dibawa, kita akan bawa. Pertanyaan apa yang kira-kira akan diajukan seorang SDM terhadap calon pegawai. Nah, itu kita sudah persiapkan. Ujian skripsi juga begitu. Nah, ketika arwah kita sudah ada di hadapan Bapak, apa yang dipertanyakan kira-kira sudah. Pertanyaannya apa sudah? Kira-kira. Tentunya buah kehidupan sudah. Jadi bukan apa yang kita miliki, tetapi dengan itu apa yang kita kerjakan kepada Tuhan. Nah, ini salah satu tanggung jawab kita. Makanya semaksimal mungkin saya sebagai hamba Tuhan yang beberapa hal saya bisa lakukan, saya lakukan. Nah, saya berpikir ini bukan untuk siapa-siapa, bukan sekedar hobi, tetapi saya punya tanggung jawab talenta kepada Tuhan saya. Dan ketika saya melakukan itu, saya tidak memandang apakah ada yang menikmati, ada yang melihat, ada yang mendengar atau tidak. Bahkan dalam sebuah pelayanan pun prinsip saya begitu. Yang penting saya sudah selesai dengan Tuhan, urusan dengan manusia pasti. Ya. Nah, saudara, banyak waktu yang sudah kita berikan untuk dunia ini. Dan hari ini kita agak berbeda dengan misalnya orang Bali khususnya, ketika hari Nyepi mereka memberikan seluruh hari itu untuk beribadah. Dan saya lihat di Lampung itu, saudara, perbandingan ya buat kita, banyak warga-warga dari Bali yang transmigrasi ke Lampung. Mereka rumahnya gede, bambu, tetapi tempat ibadah di depannya itu sebuah bangunan yang dari semen, dari batu bata dan bakar terbaik. Dan mereka kadang-kadang habis-habisan miskin oleh karena untuk ibadah. Nah, kita bagaimana saudara? Ya, nah kita memberikan seluruh hidup kita kah? Dan kemudian orang-orang Yahudi, orang Israel waktu itu juga memberikan Sabat itu memang benar-benar untuk Tuhan. Nah, kalau kita cuma beberapa jam, rasanya kita agak ini terbebani sekali. Waduh, ini ibadah kok begitu lama. Padahal kalau kita nge-mall bisa berjam-jam, kalau kita ngobrol bisa berjam-jam. Ibu ke Mangga 2 cukup nggak setengah hari? Nggak cukup, mesti 1 hari. Nah, kita memberikan waktu kepada Tuhan, kadang-kadang aku beratnya minta, tapi ingin ke surga. Kita bicara mengenai hati-hati terhadap jerat iblis. Saudara, bahwa segala sesuatu yang biasa, ya perhatikan saya, normal, kemudian wajar, kita tidak menyadari bahwa itu bisa menjadi celah iblis untuk menjerat. Yang biasa saja yang kita lakukan. Jadi iblis itu menipu kepada yang biasa kita lakukan, bukan yang beda banget, enggak. Style kita, hobi kita. Nah, oleh sebab itu di poin yang kedua ini saya katakan bahwa
mengapa kita itu sering jatuh pada hal yang sama. Ya, karena iblis tidak akan mengganggu kita kepada poin yang kita memang nggak suka. Kalau kita suka merah, iblis selalu mengganggu di situ. Kalau kita nggak suka hitam, iblis tidak akan mengganggu dengan warna hitam. Itulah. Ya, nah makanya terjadinya di poin kedua ini bahwa banyak anak Tuhan itu jatuh di hal yang sama terus. Nah makanya buat yang dulunya pernah hidup lama di dalam satu kategori hal-hal dosa yang lalu itu terus diintip di situ, terus diserang di situ. Misalnya perdukunan. Bagi teman-teman yang pernah mengikuti perdukunan, hati-hati karena disinilah yang selalu ada dalam pikiran ketika menghadapi masalah. Kesana aja, gitu ya. Nah kemudian main ramalan, terus kemudian hal-hal yang lain itu selalu diganggu dalam hal yang sama. Termasuk poin yang lain misalnya kalau orang memang gemar kekuasaan, dia akan diladeni dengan hal ini terus. Dia akan, Pak, Anda akan jadi ini loh, tetapi harus berubah dulu. Nah, buat orang yang tidak suka dengan kekuasaan, ya nggak mempan begitu. Mau nggak jadi RT? Oh enggak. Lurah? Oh enggak. Benar? Nah nggak mempan, ya. Tetapi buat orang dijadikan ketua kelompok apa itu udah seneng banget. Dan kadang-kadang nanti peristiwa Yakub itu terjadi. Dia menjual hak sulung dia kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Itu ya, jadi kita pahami dan kita harus tahu. Saya harus tahu kelemahan saya di mana. Kemarin saya ulas, saya harus menghindari. Caranya adalah menghindari. Cuma satu ini yang saya pikir jitu sih. Mau resep apa kek, tapi kok tetap berkembang di situ. Lama-lama kita main becekan juga kok. Kita bersih nih. Wah teman-teman kita mainan becekan situ. Lama-lama nyebur juga gitu. Caranya adalah keluar dari kembang. Cuma itu. Mazmur 9 ayat 1 sampai 3 kita akan membaca. Mazmur 91 ayat 3 maksud saya. Ya, mari kita baca. Meskipun nanti saya akan buka juga, tetapi yuk kita baca, saudara. Ya, kita mengingat kebiasaan yang baik masa lalu itu, saudara. Ya. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sungguh, dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kita akan bicara mengenai perangkap, saudara. Ya, kita akan bicara mengenai perangkap jerat atau tipuan, perangkap jerat tipuan. Ya, nah kita akan bicara mengenai ini, saudara. Saya perhatikan bahwa di level tertentu hanya Tuhan yang sanggup melepaskan segala itu dari ikatan jerat itu. Ada sesuatu yang mengikat yang sifatnya itu memang seperti apa ya? Seperti bubu, saudara. Jadi perangkap atau bubu, siapa yang pernah akrab dengan bubu? Angkat tangan boleh? Oh, orang kota semua, cuma saya. Jadi bubu kayak gini lah ya, gambarnya tuh kayak gini. Ya, bubu tuh kayak gini. Jadi ujung sini, saudara, ini adalah tempat kunci untuk membuka dan kemudian ikan-ikan itu akan dikeluarkan dari dalam sini. Nah di sini itu adalah perangkap yang lebar. Nah itu sininya mengerucut, mengecil gitu. Nah kalau sifatnya begini, saudara, terus sebenarnya mengerucut. Ketika dia masuk nggak bisa keluar. Ya, tapi kan ini bisa elastis. Jadi ikan besar pun bisa ke situ. Ya. Nah kalau sudah begini ikan sendiri nggak bisa ngeluarin. Nah kalau kita, saudara, atau orang sudah ada dalam perangkap ini, orang lain yang harus menolong. Saya katakan bahwa ada kasus tertentu yang memang dia sendiri pengen lepas tapi nggak bisa. Contoh kata adalah orang yang kerasukan setan. Nah, kalau kerasukan setan dan dia tidak mengikatkan dirinya, itu lebih mudah. Karena apa yang ada di dalam kita usir ya udah. Tetapi yang paling sulit itu ketika ada perjanjian dengan setan. Misalnya gitu. Bah, saya pengen kaya. Oke. Kamu kaya,
Tetapi setiap hari apa kamu melakukan itu harus ada ritual, dan kemudian seperti perjanjian darah, yang artinya dengan inilah iblis mencerat. Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa. Jadi suatu kali ada perbincangan roh yang saya dengar waktu itu adalah di satu tokoh yang sama atau orang yang sama itu kadang-kadang dua suara yang muncul. Suara aslinya, dalam nama Yesus aku pengen keluar. Duh, aku gak mau keluar. Itu suara yang beda. Perempuan bisa bernada laki-laki, saudara. Jadi pernah kami melakukan itu. Jadi dikeluarkan sangat sulit. Roh dia pengen keluar, tetapi dalam penghakiman itu makanya berani di sini, saudara. Iblis juga fair. Fairnya itu gini ya. Kalau dia sudah mengikatkan dirinya kepada dia berhak untuk mengolah orang ini, jiwa orang ini. Makanya hati-hati jangan memberikan jiwa kita pada kuasa gelap. Sulit dikuasai. Dan membutuhkan peperangan rohani sampai benar-benar kita cabut jiwanya. Tetapi dalam negosiasi kita harus bayar kan begitu. Ya kan? Kalau orang sudah menjadi milik orang lain, kita harus bayar dia supaya pindah statusnya. Manusia bisa nggak membayar dengan cara apa? Iblis hanya satu saja yang bisa dia bisa membayarin, yaitu jiwa. Nah makanya kalau orang sudah tidak bisa kasih sesembahan atau apa, jiwanya yang diambil. Sudah tidak ada tumbal lagi, anaknya sudah habis, yang cacat sudah, yang ketabrak mobil sudah, kemudian orang yang kerja di rumahnya sudah ada yang meninggal, kemudian orang di seberang jalan dia sudah ada yang korban, habis. Akhirnya tujuannya apa? Jerat iblis apa? Dengan satu jiwa tetapi dapat banyak jiwa, itu jerat, saudara. Maksudnya gini, kamu tetap pengen aman kan, nggak mau jiwamu diambil, cari jiwa lain supaya dikorbankan. Itu tipuan luar biasa. Bahkan anak yang dilahirkan keluarga tersebut yang nggak tahu apa-apa, dia harus menanggung itu. Mungkin dia harus cacat, mungkin dia harus mengalami mati muda, mengalami kesusahan. Ya, jadi dia menjerat satu, tapi dapat banyak. Ngerti ya? Kayak burung, umpamain satu burung, kemudian yang masuk banyak burung. Itu ceritanya. Ya, jadi hati-hati saudara, jangan sampai terikat dengan ini. Yang paling sulit itu ikatan dengan misalnya kelompok gereja setan, karena ada kesaksiannya dan ada bukunya bahkan waktu itu dan ada videonya. Selalu iblis bilang, tuh gak bisa. Dia kan sudah memberikan hidupnya kepada saya. Gak bisa dong kamu ambil saja. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa menggadaikan hidupnya? Gak. Manusia kepada manusia gak bisa. Hanya Tuhan Yesus. Amin. Nah makanya waktu melepaskan itu selalu kita menggunakan korban Kristus. Korban Kristus menggantikan dosa, melepaskan ikatan dosa kepada semua orang yang menerima. Cuma itu sudah. Makanya kita doanya dalam nama Yesus, sampai dia lepas. Ya. Kemudian ikatan roh atau jatah dosa hanya bisa dilepaskan oleh kuasa roh Tuhan yang bersangkutan memang tidak mampu. Ya, seperti dalam buku tadi ya. Nah, kemudian Mazmur 124 ayat 7 mengatakan, yuk kita baca Mazmur 124 ayat yang ke-7. 1, 2, 3, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat nangka burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ya saudara, jadi cuma Tuhan Yesus yang bisa melepaskan kita. Bahkan di dalam dunia roh saudara, tanda salib itu tidak macam-macam. Di dunia nyata aja yang salib itu menjadi cemoohan, menjadi hinaan. Tetapi di dunia roh saudara, bahkan ada yang mengkomedikan, biasanya film Hongkong ya, film yang gitu. Nah kadang pegang salib gitu.
salibnya mental, wah jadi kena itu si zombie itu saudara. Nah di dalam dunia roh saudara, salib itu adalah kemenangan. Dan kita dihina oleh itu, tetapi kita sangat bangga dengan korban Kristus. Amin saudara. Jadi salib itu adalah bisa diisyaratkan adalah bahwa kasih Bapa kepada manusia yang berdosa turun dari kemuliaan, kemudian dia menebus dosa kita. Dan setelah kita ini ditebus oleh darah Kristus, kita harus hidup berdampingan dengan sesama untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. Jadi jiwa kita terluput seperti burung dari jerat nangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Kebebasan terjadi ketika tali pengikat itu putus saudara. Jadi putuskan dengan kuasa gelap, putuskan dengan kata-kata kutukan. Sebaiknya saudara kita hati-hati berkata tentang diri kita atau kepada orang lain, karena kita percaya bahwa kita sudah dimerdekakan. Kita jangan masuk kepada jebakan kata hati, kata-kata yang terlontar. Itu bisa mengikat, ya. Bahkan orang lain berkata kata-kata itu adalah doa. Bisa nggak? Ini akan sulit memang kita lakukan. Pada saat kita marah kepada anak, sekarang belajar online itu luar biasa. Di kasus tertentu yang tidak kita boleh tiru, sampai terbunuh seorang anak gara-gara online. Karena sulit banget ya. Disuruh online itu sulit. Mamanya kan mau masak, jadi online dulu sampai jam 12 belum masak-masak, belum nyuci dan sebagainya. Dan akhirnya bisalah terlontar kata-kata apa, bisa terlontar apa-apa. Nah ini yang kita membutuhkan kesabaran. Jangan sampai mengikat benar. Memang sih layak dia dikatakan misalnya maaf bodoh atau apa dia. Memang sih, tetapi bagaimana kita nggak bisa melakukan itu atau melepaskan itu. Yang terjadi masalah kalau itu diikat. Yang terikat di bumi, terikat di surga itu yang bahaya. Makanya saya sebagai gembala hamba Tuhan itu saya bukain saudara, nggak mudah bertanya kepada jemaat. Alasannya apa? Takutnya bohong. Kemana Bu Pak? Oh iya Pak, lagi sakit. Loh, kalau saya imani sakit bener loh. Makanya kenapa Pak Gembala suka nggak nanya? Ya bukan berarti nggak perhatian. Takutnya salah ngomong. Takutnya ngomong dia itu agak bohong-bohong bener. Mending nggak usah tanya. Silakan jumatan yang tanya. Itu sebenarnya prinsipil. Karena tentunya kalau seorang hamba Tuhan sudah telepon itu jawabannya sudah yang mengarah, yang kesan dari sejak dulu pendeta kan suka menghakimi ya. Kalau misalnya waduh enggak, atau wah banyak dosa. Baru kunjungan orang sakit Bu, kemarin Bapak melakukan apa? Sudah begitu. Sudah kepada ini ada intimidasi dosa atau apa. Nah saya mencoba untuk tidak menjerat dengan itu. Kalau ada kadang saya menghentikan untuk tidak bertanya karena takutnya nanti hitam putih. Maka saya mencoba untuk normally saja supaya nanti kesadaran sendiri. Kalau orang sudah ditanya akan menjawab. Kalau sudah menjawab itu disaksikan surga. Gitu. Ya. Nah makanya kalau saya melindungi orang lain dengan pertanyaan yang berbeda, pertanyaan yang berbeda, gitu ceritanya ya. Jadi itulah bagaimana saya memelihara jemaat juga daripada jerat-jerat yang seperti ini. Karena bohong itu akan melahirkan bohong, pasti. Gitu. Dek, nanti kalau si Om itu telepon bilangin mama nggak ada, membuat anak berbohong. Ya kan, meskipun ada anak yang jujur. Nah, Om, ini si mama nggak ada, tapi ada si Om di kamar. Ya. Jadi ketika ditanya, kamu kemarin kemana kok di telepon nggak ada, pasti bohong lagi. Iya kan? Artinya bohong satu itu kan nanti melahirkan cerita kan? Bohong itu akan melahirkan cerita.
Nah cerita itu kebohongan semua. Itu maksudnya cerah. Ya, itu maksudnya cerah. Nah kalau orang udah bilang, pasti kemarin saya sakit. Ada tetangganya yang bilang, enggak, dia ke pasar. Dia kemana? Akhirnya dia tanya lagi, sakit apa? Iya Pak, sakit flu pilek. Padahal enggak flu pilek. Emang dari mana bisa flu pilek? Ya kemarin hujan-hujanan saya. Jadi saya nggak bisa ngeduh. Padahal nggak hujan. Udah bohong lagi. Emang hujannya di mana? Enggak, di Sawangan, sekitar Sawangan kan hujan. Padahal nggak hujan. Udah bohong lagi. Itulah cerita. Sehingga membuat dalam menutupi itu udah melahirkan nggak bener lah. Kalau jujur enak. Ya Pak, kemarin saya memang lagi ada tamu. Saya lagi memang belum setrika, saya belum ini. Udah selesai. Siapapun yang ditanya akan mengatakan yang sama. Dek, si Mami kemarin kemana? Oh iya, Om, dia harus nyuci karena cuciannya banyak. Enggak kok. Jadi saya tetangga juga bilang, oh iya, saya lihat memang kira-kira jam 8 itu dia memang jemurin baju di samping itu. Enggak ada kebohongan sama sekali. Tidak melahirkan ke dosa lagi dengan jujur. Itu ya Bapak Ibu ya, maklumi saya kalau memang saya kadang-kadang tidak menganggap sebuah itu. Memang sih cuma kadang-kadang mungkin ya ada sebuah kepinginan, Pak Gembala kok nggak nanya. Jadi kalau saya tidak mudah bertanya kecuali Tuhan arahkan itu alasannya. Ya, nah makanya jujur-jujur aja enak. Ya, karena saya orangnya tulus. Jadi kalau memang dia nggak bisa kemana, dia udah kita doakan dengan apa alasan. Sering saya bilang kepada teman-teman, si ibu ini atau ini kemana dia? Dia katanya dia udah percaya aja memang dia begitu. Udah kan selesai. Gak usah interogasi, udah selesai. Jadi membuat ya udah apa yang dikatakan yaitu yang memang terjadi. Ya. Jadi kebebasan itu terjadi ketika memang tali pengikat itu putus. Kayak Pak Yonatan Krishna waktu itu mengajar psikologi tentang bagaimana orang itu memutuskan hubungan dengan kuasa gelap atau dosa atau apa begitu. Jadi ada dua cara ya. Yang cara kedua nanti yang paling baik. Yang pertama misalnya ada anjing. Di kampung dulu kan ekor itu ada yang beberapa yang diputus ya, karena memang ada yang mungkin nggak suka ekor yang panjang atau gimana, gini-gini kan nggak enak, jadi diputus. Nah sebaiknya mutus ekor anjing itu sampai sininya sekali aja, jangan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ujungnya diobatin betadin. Habis itu aduh, karena apa? Kasihan sih. Kasihan kalau dipotong langsung habis. Ya udah potong itu kan penyiksaan. 3 bulan lagi separuh. Betadin lagi. Baci anjing itu menghina gua atau apa gitu ya. Menyiksa gitu. Mending putus sekali sudah selesai. Nah kita kadang-kadang begitu. Jadi ya Pak, kalau tadinya memang setiap Jumat Kliwon saya ke sana. Tetapi sekarang Jumat itu enggak selalu pas ini. Paling setahun 2 kali. Nanti akan saya kurangi Pak gitu ya. Kayak orang yang maaf ya, ini enggak hubungannya dengan surga dan neraka. Misalnya orang merokok gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada pengganti atau melepaskan secara bertahap. Memang ada yang sukses, banyak yang sukses. Tetapi ada yang memang putus des sama sekali. Tetapi yang beruntung itu yang memiliki keajaiban. Tiba-tiba setelah didoakan atau pengen berdoa sendiri, itu rokok jadi pahitnya meminta ampun. Tapi ada yang sandiwara, kalau kamu merokok dibalik aja. Jadi apinya itu di mulut. Jadi waktu itu kaget sendiri. Ya. Nah, ternyata ada beberapa sikap yang ada orang saya kok pengennya itu hal yang yang vulgar begitu. Nah, suatu kali orang ini bilang begini sama temannya, teman, saya ingin melepaskan keteriakatan saya normal, jadi pengen lihat kalau di Bali itu suka lihat bule-bule
kalau memang kainnya masih kurang itu, jadi akhirnya dia berpikir sama temennya, yuk kita seharian kita pelototin tuh semua bule-bule wanita itu supaya sampai lengkap, sampai muntah-muntah. Berikutnya kita nggak akan pengen melihat lagi ada cara begitu. Tetapi nggak sukses karena terikat. Caranya bukan begitu. Ya udahlah, satu hari ini udah kita habisin aja rokok ini berapa, 5 bungkus atau 10 bungkus supaya sampai begitu, habis itu kita nggak ini lagi. Ternyata nggak juga begitu. Jadi kalau orang berencana untuk melepaskan itu ternyata memang gagal. Yang ada adalah hari ini ya hari ini saja, kita nggak lakukan. Gitu ya. Nah, saudara, itu gambaran saudara, itu gambaran. Jadi kalau masih ada ikatan memang susah. Ini saya kok cek ya. Kemudian ini selanjutnya saudara, gambaran ini saudara, ya mengapa dosa terulang? Karena memang ikatan belum putus gitu. Jadi masih ada koneksi. Nah ini kabel saudara. Sebelum kabel itu diputuskan, maka selalu ada arus. Kalau misalnya speaker ini kan ada colokannya ke speakernya, body speaker, ada yang ke listriknya. Ya anak-anak muda saya ingatkan, yang dicabut bukan yang di speakernya. Tadi malam saya benerin itu, itunya masih nempel ke sana. Itu salah nyabutnya. Termasuk nih kebiasaan buruk yang saya sering lihat, charger itu dipantem. Yang benar chargernya diambil. Ya sampai 24 jam kan nyantol, karena HP-nya 4 nyantol itu sampai 4 charger nempel di situ. Itu pemutusan yang salah. Untuk saja ada pelindung, nggak nyetrum gitu. Karena ada itu kan. Yang benar itu tidak cuma dari handphone dicabut, tetapi dari stop kontaknya itu yang paling penting. Makanya terjadi kebakaran. Nah itu saudara, jadi ternyata koneksi ini masih berupa teman-teman lah biasanya. Nah bagaimana putus dari ikatan jarak tipis, jauhi pergaulan yang buruk supaya tidak terseret lagi dan dekat komunitas rohani lah ya, supaya atmosfernya terjaga. Nah banyak kali pengaruh lingkungan yang membekas, yang mempengaruhi. Jadi orang bisa keluar dari hidup lama, contoh kata dia memang misalnya pindah kampung atau pindah apa. Nah ternyata banyak di penjara itu yang memang ada musiman. Setiap ketangkep ya ini lagi, curanmor lagi. Tahun depannya ketangkep lagi hal yang sama, atau narkoba bisa, atau judi, atau ya yang agak positif mancing itu juga mempengaruhi sebenarnya. Ya, jadi kalau dia tidak keluar dari situ memang sulit. Nah ini yang membuat jerat itu kan di sini. Nah masalahnya kita ganti nomor handphone, tetapi kalau tetap dekat rumahnya diketahui, dia datang terus teman-teman itu kan sulit. Ya, inilah yang saya harus wanti-wanti kepada anak muda atau apapun. Kalau masa lalu memiliki komunitas tertentu, hati-hati. Karena itu akan kita cenderung ke situ lagi, dan kemudian kita akan terbawa lagi. Akhirnya koneksi yang sudah putus nyambung lagi sebenarnya. Ya, jadi arus itu harus kita putuskan benar-benar. Pokok Basuna ayat 12 mengatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, bagaimana bisa terjerat? Yang pertama adalah tidak menyadari. Orang ketipu itu kan nggak sadar bahwa dia sedang ditipu. Ya, benar kan? Bahwa dia sudah tahu bahwa menipu, kita akan jaga saja. Mungkin hentikan cukup bicara. Tetapi ternyata karena tidak menyadari bahwa itu memang kita akan tertipu. Nah, terjerat oleh kuasa gelap juga begitu. Kita nggak tahu bahwa itu adalah jerat. Loh Pak, sekarang peramal di mal-mal itu ganteng-ganteng, cantik-cantik loh. Nggak kayak limbat begitu. Yang kayak limbat kan kita cenderung, aduh, serem, horor gitu ya. Ada komennya ngebul di buku, di samping hutan gitu ya. Nah, kayak serem banget gitu ya. Ada tengkorak, kemudian ada tongkatnya apa gitu. Nah sekarang di mal yang kayak SPG begitu.
dan dia meramal. Kalaupun dia tatoan juga tato yang manis, yang bagus gitu. Itu juga. Misalnya gini, siapa yang pernah ke ramal? Itu sih seperti nggak mengikat, tetapi kadang-kadang mengikat. Ya, contoh kata gini sekarang. Waktu dia diramal, dari garis tangan ini nanti kira-kira anak ibu itu di umur 25 dia harus hati-hati karena memang itu garisnya kayaknya jelek. Itu pada saat umur 15. Apa yang diingat oleh mama? Awalnya kan enggak lah, saya penasaran aja sih. Dia ngomong apa bener enggak? Nah kadang-kadang bener semua. Ya di majalah waktu itu Pisces, Virgo, kan ada bintang-bintangku waktu itu di majalah itu. Waktu itu juga dan persis kadang-kadang. Nah ini yang di Facebook juga gitu ya. Di Facebook kadang-kadang ibu-ibu suka main itu kan. Kadang-kadang ada sebuah ramalan gitu. Nama Sigit akan begini, akan menjadi artis begini, akan memiliki apa, akan menjadi seperti ini. Nah kadang-kadang mirip, persis, hati-hati. Nanti lama-lama nggak percaya Alkitab, percaya sama Facebook. Ini Facebook bicara tentang apa? Tentang saya. Kadang-kadang benar, ya kadang-kadang benar. Nah itu bahaya sekali. Jadi kita nggak menyadari bahwa itu akan mengikat. Nah saat menjelang 25 ibu akan teringat ramalan yang 10 tahun yang lalu. Terus teringat, konyolnya adalah kalau anak ini baik-baik saja, nggak benar. Kalau anak ini mengalami kemalangan, berarti benar. Itu kacau saudara. Misalnya anak kita ini, kita pernah dibunin waktu itu kan dari apa ya? Dari nama siapa diganti gitu ya. Karena kan step melulu dari nama Pairan menjadi Pairin gitu ya. Karena memang step terus. Nah waktu itu dia ngomong kan, aduh kayaknya untuk ganti nama dia gak step lagi, tetapi kayaknya dia akan bodol gitu ya, si Pairin jadi bodol ya. Nah, pilihannya pinter tapi step terus atau agak bodoh tapi sehat. Nah, akhirnya orang tua pilih udah jadi Pairin aja. Ya udah pakai beras apa itu ya, beras merah ya buat di semuanya. Dan akhirnya ketika Pairin ini juara kelas, mamanya nggak terima. Itu kan peringkat. Tuh, Pak Guru ini salah. Pairin itu seharusnya nggak naik kelas. Pairin itu seharusnya juara 25. Ya, dari 25 anak. Kalau dia juara 3 ini nggak terima. Nah kita itu sebagai anak-anak tuanya kalau pernah dikenal oleh orang tua, kalau orang tua nggak ngomong masih enak gitu. Kalau orang tua sempat ngomong, wah itu repotnya. Nah kita akan lepaskan itu supaya apa yang ada dalam itu menjadi ciptaan baru. Ada yang di sini diramal tentang hidup yang tidak bagus atau apa, ya mungkin saudara menganggap udahlah itu nggak usah dipikirkan. Tetapi ketika sebuah peristiwa mengacu kepada ramalan ini, saudara percaya. Itu namanya ikatan. Jadi jauhkan dari itu saudara. Ingat apapun bisa dipakai iblis untuk menjerumuskan umat Tuhan. Dan itu bukan jalan atau cara lain yang kita nggak pahami. Yaitu sesuatu yang akrab dengan kita. Sesuatu yang akrab dengan kita. Nah ini kita akan masuk pada teguran-teguran firman Tuhan. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 kita akan baca sama-sama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini saya akan terangkan lebih mendalam lagi tentang ini. Hati-hati dengan hal-hal yang normally, lama-lama kita bisa terjadi. Pandemi saudara, ada aturan-aturan wajib. Aturan wajib yang menjadi new normal. Waktu itu lockdown, waktu itu 3 minggu. Hati-hati saudara. Yang biasa nanti bisa menjerat. Masuknya itu sudah usai. Kita sudah tatap muka.
tetap ada dalam posisi kayak gini. Itu bahaya. Yang tadinya, oh pemerintah nggak boleh kita keluar-keluar, tetapi udah amat kok nggak juga keluar. Gitu. Ya. Jadi sesuatu yang normally itu menjadi pengikat. Nah ini gambaran jangan marah. Marah itu normal. Kita harus marah. Saya harus bisa marah. Setiap kita harus marah kepada hal yang tidak baik. Tetapi bedanya marah sama amarah. Kalau A itu biasanya, kalau secara rohani tentang amarah sudah hawa nafsu, sudah roh. Kalau orang marah, Yesus sudah marah. Kalau amarah itu sudah roh. Jadi apapun marah. Tetangga berisik marah, piring agak bau dikit marah. Ada mungkin bapak-bapak yang apapun kalau makan suka cium gitunya, karena indera ini peka banget. Kalau saudara makan di luar gak akan pernah makan, cium aja. Makanya orang-orang itu kasih teh, gak kasih air putih karena bau, gak jadi makan di sini. Ada yang lebih sensitif lagi. Sebelum dia ke satu rumah makan itu, dia ke belakang dulu, dia tempat cuci piringnya, nggak jadi makan, nggak usah. Apalagi nungguin aja sejam tukang bakso itu. Ini bekasnya kok cuma digini-gini, habis itu taruh cuma gilap, waduh, bekasnya orang tadi dong. Iya kan? Nah saudara, saya katakan begini bahwa amarah itu begitu, ya marah itu ada waktu, makanya hitungannya berapa 24 jam. Jangan sampai matahari kena. Marah itu menjadi sesuatu yang normal, lama-lama akan menjadi jerat untuk apapun jadi marah. Kurang pedas itu normal kan? Tetapi lama-lama, makanya iblis tidak kemana-mana, saya ingatkan terus, iblis itu tidak akan cari poin lain untuk menjerat, enggak, yang biasa aja lah. Makanya kebanyakan gara-gara kurang garam juga bisa bercerai. Itu apa? Kurang garam tambahin selesai, masak ulang selesai. Tetapi kenapa bisa sakit cerai? Karena diikat. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu yang terkasih, apapun itu bisa menjadi jerat iblis. Dan saya pelajari benar, di suatu peristiwa ibadah itu selalu banyak jerat iblisnya loh. Sedikit saja bisa nggak jadi ke gereja. Sedikit saja kita sudah ogah melayani, sedikit saja hati kita akan menjadi. Nah itu iblis memang pakai di situ, ya. Jadi nggak kemana-mana. Kita nggak usah cari, iblis di tempat perdukunan, oh iblis di Kamboja di kuburan, iblis di pohon besar, nggak usah. Di hari-hari kita aja iblis sudah menjerat di situ banyak. Nah makanya saya bilang saudara, alasan takut COVID atau alasan apa tadinya normally lama-lama mengikat, itu ya termasuk hobi nih, hobi sehat nih. Tetapi pengikatnya bagaimana? Ketika kita nggak punya prinsip, akhirnya hari Minggu pun terabas habis. Yuk kita main sepeda ke puncak, suka sepeda. Nah makanya anak-anak Tuhan itu selalu diperhadapkan kepada situasi Sabtu Minggu. Karena kelompok tertentu pasti acaranya Sabtu Minggu, arisan Sabtu Minggu, kemudian jalan-jalan ke mall Sabtu Minggu. Pak, nggak ada waktu lagi Pak, teman saya dari Jogja Pak, saya harus menghargai dia. Lu menghargai dia, tetapi dia nggak menghargai lu. Siapa yang lebih berharga? Ya. Kalau anak-anak Tuhan, dia komit, ya aku bisa keluar kira-kira jam 10, saya harus ibadah dulu. Kalau berulang-ulang kita katakan itu saudara, kelompok kita juga akan menghargai kita. Yang paling penting yang keluarin aja kita dari itu. Ya lebih aman. Kita gak diajak-ajak setiap satu minggu kan. Oh masih ada di grup saudara, yuk kita bakar-bakarkan. Gak enak kalau di sekitaran Depok. Bakarnya di mana? Di dekat pantai. Pantai doang gak enak, mesti di pulau tertentu, Pulau Seribu. Waduh saudara. Ya, jadi caranya begitu. Makanya saudara, itulah yang diperhadapkan kepada kita. Jangan marah
mahal boleh, tetapi lama-lama menjadi ikatan. Kemudian yang kedua adalah, nanti ada 3 ya. Yang kedua adalah kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperoleh, lalu kamu membunuh. Kemudian kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berkelahi. Nah, kita menggaris bawahi di sini. Ini kan bertingkat nih, dari mengingini nggak dapat, kemudian apa? Membunuh, iri hati. Nah, ini namanya ikatan, saudara. Orang suka sesuatu, pengen sesuatu boleh, tetapi kalau itu dipendam menjadi iri hati, nanti rentetannya panjang. Cerita sajalah gini ya. Ibu-ibu melihat tetangganya itu TV-nya sudah mulai membesar. Jadi dari 14 zaman dulu menjadi 17 inch nih. Nah, kalau cuma pengen gitu ya sudah, katakan saja, "Bi, kita kapan ya Bi yang 17?" Ya, kamar kita kan 2x2, 17 belum nanti. Apalagi layar tancap buat ini ya. Nah, kalau selesai di situ udah selesai. Tetapi akhirnya digili-gili, gimana sih? Cobalah kamu cari-cari yang bisa membeli 17 inch gitu. Mikir panjang suaminya gimana ya. Akhirnya dia jalan pintas. Ya udah, apa-apa yang agak melenceng-lenceng, yang enggak halal gitu dia ini akhirnya dapat dan sebagainya. Jadi saudara, keinginan yang tidak dibendung itu kadang-kadang memang melahirkan yang lain-lain. Benar ya? Nah, makanya di sini ada gambaran antara keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan biasanya ibu cermat dengan sebuah poin-poin belanjaan. Ke tanah apa? 1, kaos kaki. 2, kan gitu ya. Pulon. 3, bandu anak. 4, sendal jepit. Selesai. Ini ya, pada di Depok juga banyak ya. Apa? Yo itu bakso, udah bakso. Nah, kalau orang memang sesuai kebutuhan ya kan ke situ, dan mungkin budget sekian selesai. Tetapi kita itu kan nggak suka tertulis yang ada dalam pikiran. Padahal pikiran itu kan banyak catatan-catatan yang 10 tahun kemarin nggak kedapatan juga muncul itu waktu di Mangga 2. Ini nih, waktu saya muda itu saya pengen yang panjang itu kakinya. Baru ada yang keinget yang 10 tahun lalu. Karena antara keinginan dan itu. Nah, makanya saudara bersyukur dengan yang ada ya, bersyukur dengan yang ada. Karena kalau kita bicara bagaimana membantu dengan yang lain, saya pikir kita semuanya memiliki beban. Ya, kita nggak bisa ngandalin orang lain. Dan kita juga senasib sejemaat ini, yang ada ya kita makan sama-sama, yang nggak ada ya sudah nggak ada. Kita tidak, dan saya katakan setiap jemaat juga ada kewajiban secara law, secara hukum untuk membantu yang lain. Ya, karena setiap kita berjuang. Tetapi saudara, kalau Tuhan gerakan itu beda. Ya, kalau Tuhan gerakan beda. Nah, makanya kita adalah menujunya adalah kepada Tuhan yang bisa menolong kita. Amin saudara. Jadi di sini kita lihat bahwa keinginan itulah yang suka menjerat. Yaitu tadi, karena keinginan 17 ini akhirnya rentetannya akan panjang. Rentetannya akan panjang. Sebelum dapat, setiap dia jalan. Kan begitu saudara. Ya, dia udah mukanya udah begitu. Dia arisan yang dia itu nggak mau. Dia datang duduk sini, ditanya pergi. Gara-gara 17 ini. Padahal si tetangga nggak tahu apa marahnya kita. Ibu kenapa gitu? Dia mulai flashback. Oh, sebelum ada 17 ini ibu ini nggak begini. Akan begitu saudara. Benar nggak? Nah, jadi keinginan kita. Yang ketiga adalah jangan menghambakan diri ke hal yang lain, harta atau itu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta kita apa saudara? Ada beberapa ibu-ibu mengatakan, teman-teman, suamiku itu punya istri kedua atau istri pertama. Apa itu?
mobil. Kok setiap pagi dilus-lus mobilnya, angkot-angkot, panasin, istrinya nggak pernah dipanasin. Kalau nggak burung perkututnya, begitu istrinya nggak dipeduli. Ya saudara. Jadi di mana hartamu di situ nanti. Nah sekarang ini mudah mudah. Kita berkata harta itu Yesus. Harta itu adalah pelayanan. Atau harta yang paling mulia dari kita apa? Anak-anak atau apa? Atau apapun itu ya. Jadi kadang-kadang harta kita adalah hobi kita. Jadi kalau orang hobinya mancing, ternyata garan pancing itu nggak cuma satu kan, ada 10. Yang dibawa waktu mancing itu 7, yang dipakai cuma 2. Ya, nah dia bisa membeli apapun untuk itu. Nah kita berbicara kalau kita memang harta kita adalah yang kita cintai, Yesus sejauh mana kita memberikan itu untuk Tuhan. Saya ingatkan kembali, hari-hari ini cukup banyak teman-teman kita yang dipanggil dulu. Nah kita yang masih hidup mengkontribusikanlah yang ada, ya, mengkontribusikan yang ada. Setelah lagi ada wadah Natal. Nah tolong informasikan ke yang bertanya atau apapun, kita tidak merayakan Natal, tetapi kita hanya mengadakan ibadah Natal. Ini agak riskan sudah, karena perayaan itu kayak waduh, ya gitu ya, jangan ya. Jadi kalau ada yang bertanya gimana gerejamu, ya kita ibadah Natal. Mereka tanggal 25. Nanti mungkin juga Pak Polisi juga akan datang kan, nanyain ada perayaan Natal nggak Pak? Kita nggak merayakan. Secara itu kita hanya ibadah Natal saja kan begitu. Termasuk WBI Pemuda, harinya sama, jamnya sama, tempatnya sama. Jadi ya ibadah saja, bukan sebuah perayaan. Itu ya, supaya nggak salah tangkap ya. Nah, harta kita itulah yang terus kita pikirkan. Nah, anak-anak sekarang hartanya salah satu adalah gadgetnya. Harta dia di situ. Di situ ada cukup. Nggak makan pun nggak apa-apa. Ya. Kalau harta adalah pacarnya, saya nggak makan nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa makan, kamu kenyang. Saya nggak apa-apa. Saya lagi puasa. Padahal nggak puasa kan? Untuk yang terkasih. Dan ada orang yang memang hartanya itu adalah hal ini habis-habisan loh. Nggak ulang tahun. Setiap minggu dia kasih apa kepada pacar? Kasih dompet lah, kasih bandul lah, kasih sendal. Ya itu karena memang harta dia itu. Itu yang paling dia harus lakukan itu. Jadi kalau ketemu teman-teman yang lain nggak masalah. Ketemu dia, wah sisiran sampai sejam, parfuman atau gimana? Karena memang hartanya. Ya saudara, harta saudara, anak-anak saudara. Makanya kita maklumi, nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga kemana-mana kresek hitam selalu ada di tas. Ngapain sih? Gua anakku kan 5. Ya, masukin semuanya. Ya kopi cukup lah Pak. Masa kopi sasen Bapak ambil 5, nggak buat di rumah. Nah saudara, memang anak-anak kita kadang kan bertanya, Papa bawa apa? Mama bawa apa? Kan nggak bawa diri, nggak bisa, mesti bawa Tuhan. Ya, jadi ternyata seperti inilah yang kita bayangkan. Saya pernah waktu itu berdua kan enak ya. Wah, waktu itu Jason masih kecil, ya kemana-mana lari-lari kita. Saya suka kabel, suka elektronik, nggak bisa liatin dengan sempurna karena anak ini kemana-mana dikit-dikit hilang. Nah kita berpikir nggak bawa anak lah, mungkin lebih enjoy, lebih enak gitu ya. Waktu itu kami mau ke Bandung, nggak jadi, serius. Ya Ibu Nina ya, ingat waktu itu. Karena si Yabet sama Jason ada di Arko, gitu ya kan. Nah kami sudah keluar tuh, udah di pom bensin kok. Nggak enak ya, jalan berdua ngapain gitu. Apalagi jam kita nggak jadi. Akhirnya balik lagi, ya mending di rumah aja lah, nanti sama anak-anak. Nah gitu saudara. Gambaran ini membuktikan bahwa harta itu kalau nggak ada pada kita rasanya nggak enak.
Mungkin orang lebih baik ketinggalan dompet bisa ditraktirin teman daripada ketinggalan handphone. Kalau ketinggalan handphone kayak dunia gelap. Aduh, gimana ya status grupku? Aduh, gimana Facebook nggak bisa lihat ini? Aduh, rasanya dunia ya akhirnya balik untuk yang gitu ya. Itu ya. Kalau sudah ratingnya atau tingkatnya sudah sebuah harta, ya hatinya di situ. Anak-anak kita bisa bangun pagi oleh karena kemarin dibeliin handphone baru, ada di samping. Ya, kita juga begitu, saudara. Kalau kita memelihara bunga, janda bolong, ya. Nah, setiap pagi kita lihat sudah bolong belum? Maksudnya sudah tunas lagi, harta kita di situ. Ya, nah rasanya pergi kemana-mana itu batinnya selalu kepada apa yang ada di rumah. Itu harta. Ya, nah inilah dewa modern itu tidak selalu kepada perkebunan, tetapi yang seperti apa? Jadi berhala, apa definisi berhala? Begini, berhala itu adalah sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan. Berhala. Jadi apa saja, TV bisa, gadget bisa, hobi bisa, apapun yang kalau harusnya kita ibadah tapi nggak bisa jadi. Kalau seharusnya kita berdoa nggak jadi, itu bisa menjadi berhala. Itu ya, hati-hati. Nah makanya kalau kita memang sangat mencintai Tuhan, apa-apa lihat dulu agenda ibadah, lihat dulu agenda pelayanan, lihat dulu tanggung jawab dia dengan keluarga, dengan anak-anak, baru ke yang lain. Mari kita janjian mau kemana setelah semuanya selesai. Ibu-ibu yang bijak, kita pergi setelah kulkas penuh dengan cincangan lauk pauk, kita baru aman. Yang besar sudah bisa goreng telur, yang nomor 2 sudah bisa ngoseng apapun. Itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu nanti manajemen waktu, ya, karena alasannya selalu waktu. Tapi kalau orang sangat mencintai sesuatu, dia akan coba. Saya punya janjian sama pacar ke Pulau Gadung, tetapi padat banget job kerja saya. Caranya gimana? Jadi tugas hari itu besok diselesaikan hari ini, tugas minggu depan diselesaikan hari ini, supaya bisa ke Pulau Gadung. Itu yang seharusnya kita lakukan dalam kegiatan ibadah. Hari Minggu saya harus ibadah. Jadi yang biasa dilaksanakan dan belum selesai sampai hari Minggu, saya harus tuntaskan supaya selesai semua. Gitu, saudara. Ya, ini adalah wujud cinta kepada Tuhan Yesus. Nanti bicara itu kan Pak, bisa di rumah Pak, nggak selalu ini. Ini kan musim pandemi, iya, normal, lama-lama mengikat. Ya, jadi itu yang saya sampaikan pada hari ini, dan kita minta supaya kuasa Tuhan akan memberkati kita dengan perjamuan kudus hari ini. Kita bersyukur dengan yang ada, Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan syukuri dengan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita ada keinginan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari para pemain musik segera ke depan. Ada lagu kemurahan Bapakku, berikan anakku, kemurahan Yesusku, tebus dosaku. Di Golgota dia mati tersalib. Mari Bapak Saudara, kita akan imani perjamuan kudus ini untuk memberkati setiap kita. Kemurahan Yang mati bagimu.
segala ikatan-ikatan Tuhan. Pada awalnya hal yang biasa, tetapi lama-lama menjadi jerat iblis. Awalnya kami hanya tidak menyukai seseorang saja, tetapi lama-lama ketika dipendam akan menjadi dendam, akhirnya menjadi yang jangka panjang, yang membuat hati tidak sejahtera, muncul kepahitan, pengen menjatuhkan, pengen kasih informasi yang tidak benar dan lain sebagainya. Kami menyadari Tuhan bahwa dosa akan melahirkan dosa. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Kami menyadari kami harus memutuskan ikatan-ikatan hidup lama, dan kadang-kadang harus merelakan untuk tidak bertemu lagi dengan kelompok-kelompok tertentu. Tetapi Tuhan, jikalau itu yang menyelamatkan jiwa kami, berapapun harganya harus kami bayar, Tuhan. Terima kasih. Dan pada hari ini Tuhan, kami meminta kuasa Tuhan, siapapun kami